Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, 2 hingga 3 November 2025, Ukraina-Rusia. Ukraina kembali meningkatkan intensitas perang dengan melancarkan serangan mendalam terhadap infrastruktur energi vital Rusia. Gelombang drone jarak jauh, sabotase darat, hingga operasi khusus pasukan elit menyasar pelabuhan minyak, kilang, gudang bahan bakar dan jalur logistik strategis. Serangan ini memicu ledakan besar, membakar kapal tanker raksasa dan menghantam stabilitas pasokan energi Rusia ke pasar global. Di darat, pertempuran urban di Pokrovsk berubah menjadi salah satu fase perang paling brutal sejak invasi mulai pada Februari 2022. Kiev mengklaim kemajuan signifikan, sementara Moskow mengerahkan cadangan besar-besaran. Serangan energi besar-besaran, Tuapse, Saratov hingga Moskow. Drone Ukraina hantam pelabuhan Tuapse. Pada malam 2 November 2025, pelabuhan minyak Tuapse di wilayah Krasnodar kembali dihantam 12 drone Ukraina. Serangan itu menyebabkan sedikitnya 5 kapal tanker meledak, 1 kapal membawa 56.000 ton minyak, 1 kapal lain mengangkut 40.000 ton minyak, 2 kapal tanker kosong dan 1 kapal kecil turut terbakar. Banyak kapal berbendera Liberia dan Panama yang disebut bagian dari armada bayangan Rusia untuk menghindari sanksi internasional. Langit Tuapse memerah dan asap hitam tebal menutupi kawasan industri. Pelabuhan ini adalah titik ekspor minyak utama Moskow, sehingga serangan memberi pukulan telak bagi rantai energi Rusia. Kilang Saratov terbakar. Di hari yang sama, serangan drone menghantam kilang Saratov, menghancurkan unit produksi IVT-6 dan memicu bola api raksasa. Kapasitas penyulingan 7,2 juta ton per tahun terganggu. Ledakan gudang bahan bakar di Donetsk. Di wilayah Donetsk yang diduduki Rusia, gudang bahan bakar di Shakhtarsk meledak setelah serangan drone memicu kebakaran luas. Aktivitas sabotase dekat Moskow dan Murmansk. Kelompok partisan ITISH mengklaim menghancurkan truk logistik Rusia di dekat Moskow. Sementara di Murmansk terjadi kecelakaan kereta membawa bahan bakar yang diperkirakan akibat sabotase. Komandan unit drone Ukraina, Mazar, menyebut 5 dari 8 gardu listrik besar Rusia berhasil dihancurkan dengan kapasitas total 5.066 MVA, bagian dari strategi memutus jaringan energi dan memicu gangguan listrik skala besar. Pertempuran brutal di Pokrovsk, Rusia kerahkan 100.000 pasukan. Ukraina mengonfirmasi telah merebut kembali Rodinsk pada 3 November 2025. Unit lintas udara ke-7 menewaskan sedikitnya 19 tentara Rusia di sektor itu. F-16 hantam target dengan GBU-39. Pesawat F-16 Ukraina dilaporkan melancarkan serangan presisi menggunakan bom luncur GBU-39, menekan pergerakan jet tempur Rusia. Presiden Volodymyr Zelensky menyebut Pokrovsk sebagai pusat pertempuran paling intens, dengan sepertiga bentrokan garis depan berlangsung di sini. Setengah serangan bom pintar Rusia diarahkan ke kota ini. Meski serangan udara terus menggempur, pasukan Rusia gagal menembus pertahanan Ukraina dalam beberapa hari terakhir. Rusia kerahkan besar-besaran. Moskow memusatkan operasi dengan 80.000 hingga 100.000 tentara, operator drone tambahan, komando langsung oleh Jenderal Valery Gerasimov. Namun laporan ISW mencatat kemajuan Rusia sangat lambat dan korban tewas mencapai ratusan per hari. Reuters menyebut ofensif musim panas Rusia hanya merebut 0,4% wilayah Ukraina. Klaim Rusia soal penembakan helikopter Black Hawk Ukraina dibantah Kiev dan media internasional yang menyatakan rekaman tersebut merupakan video lama. Operasi Black Hawk berisiko tinggi. Pada 31 Oktober 2025, Kepala Intelijen Ukraina, Kirilo Budanov, memimpin operasi berani dengan 2 helikopter Black Hawk terbang rendah ke barat laut Pokrovsk. 21 prajurit elit diterjunkan, 11 tentara Rusia berhasil dinetralisir, jalur logistik baru dibuka, Budanov berada langsung di garis depan. Operasi ini disebut sebagai tindakan paling berani sejak misi Trident Sky. Front lain, Kupiansk dan Kherson panas. Kupiansk. Ukraina mendorong Rusia mundur. Posisi strategis di sungai Oskil direbut. 50 plus tentara Rusia ditangkap.
39 sistem artileri dihancurkan di sektor Dobruplia Kocheryav Yar. Kherson, Rusia mencoba menyeberangi sungai Dnipro lewat jembatan Antonovsky, namun dicegat rudal anti-tank dan drone. Beberapa kendaraan lapis baja Rusia terbakar. Serangan ke Crimea, S-400 lumpuh. Pada malam 1 hingga 2 November, Ukraina menghancurkan sistem radar pertahanan udara Rusia, S-400, ORL, IAS, P-18. Hal ini makin melemahkan pertahanan udara Rusia di Crimea. Dukungan internasional dan eskalasi Baltik. 2 baterai Patriot dari Jerman tiba lebih cepat. Serbia mengejutkan dunia dengan menyatakan siap menjual amunisi ke Ukraina. Kroasia menyetujui paket pengadaan senjata baru untuk Kiev. Ukraina memamerkan rudal Neptunus 1000 km dan Rem 2500 km. Pada 2 November, kapal patroli Rusia di perairan Estonia terlihat mengibarkan bendera Wagner, memicu ketegangan baru di Laut Baltik. Kesimpulan, serangan Ukraina terhadap infrastruktur energi Rusia menandai fase perang baru yang menekan kemampuan logistik dan ekonomi Moskow. Perang kota di Pokrovsk kini menjadi simbol kegigihan kedua pihak dalam mempertahankan dan merebut wilayah strategis. Dengan dukungan militer barat yang terus meningkat dan operasi berani Ukraina yang makin sering terjadi di belakang garis Rusia, dinamika perang menuju musim dingin 2025 semakin tidak terduga. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.